Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah, doa, dan penyembahan kita pada saat ini. Dan kiranya kasih kemurahan Tuhan berlaku di setiap kehidupan kita, sehingga mendorong kita untuk dengan sungguh-sungguh datang dalam kerendahan hati, dalam kebersamaan, dan juga kerinduan untuk kita dapat menikmati persekutuan yang mendalam dengan pribadi Tuhan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan saat ini, untuk kita sungguh-sungguh boleh menikmati akan apa yang Tuhan berkatkan dalam kehidupan kita. Karena itu, sebelum kita lanjut di dalam ibadah kita saat ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih buat kasih anugerah Tuhan berlaku di kehidupan kami, sehingga pada kesempatan saat ini kami kembali bersama dapat manfaatkan dalam kami beribadah memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan suara firman-Mu, dan lebih jauh kami dorong dapat menyembah mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi Dikau. Karena itu seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, biar semua berjalan dalam campur berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Layakkan kami semua, sehingga kesempatan yang sangat indah ini sungguh-sungguh kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan yang dari sorga, yang dapat membawa kehidupan kami boleh semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, gangguan kuasa-kuasa berjalan sehat yang bisa mengganggu, mengacaukan, menggagalkan ibadah kami, mengganggu hati, pikiran, perasaan kami ikat semua kuasa, kami hancurkan dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dalam segalanya berkehendak Tuhan yang jadi, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami memulaikan ibadah kami saat ini, mengalaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama memuji memuliakan Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian dari nyanyian rohani 298 Bapa Surgawi. 298 Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita teruskan lagi pujian kita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 318. 318 nyanyian rohani. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kami, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu berlaku di kehidupan kami, dan kami bersyukur karena apa yang Engkau berikan bagi kami merupakan perkara-perkara yang sangat luar biasa, yang sangat kami butuhkan di kehidupan kami di hari-hari yang terakhir ini. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman yang akan kami nikmati, biar Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah dengan kebenaran firman ini semakin mengerjakan pembaharuan penyucian di setiap kehidupan kami, menghasilkan hidup yang semakin dibaharui, diubahkan untuk semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, layakkan kami semua sehingga kesempatan ini sungguh-sungguh tidak terlewat sia-sia bagi kami. Hidup kami diberkati di dalamnya, bahkan terus dikerjakan sesuai dengan apa menjadi maunya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, mampukan senap hikmat akan dari surga, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman dapat tersampaikan seturut kehendak Tuhan, mengerjakan setiap kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami masing-masing. Karena itu berfirmanlah Tuhan, nyatakan apa menjadi rencana-Mu bagi kami. Urapi firman, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan memberi kami semua ketenangan baik di hati pikiran maupun di dalam perasaan kami. Dan karena itu kami membuka hati kami sambut pribadi dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan pada kesempatan saat ini, yaitu kita akan memeriksa di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24, ya, keseluruhannya. Ya. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun kita tidak membaca semua, karena kita juga tidak memeriksa semuanya. Nanti saudara baca lengkapnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24 secara keseluruhan pasal 7. Namun dalam kesempatan ini kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Yaitu kita akan baca dari ayat 1 sampai 5. Kemudian kita lompat ayat yang ke-17. Lalu kita lompat lagi ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Itulah ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca di kesempatan ini. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Mari saudara, kita mulai dengan pembacaan ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Nanti kita lompat mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Air bahnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya,
tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari segala bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Jadi luar biasa sekali ya. Ini murka Tuhan pada waktu itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kemudian kita lompat ayat yang ke-17. Kita lompat ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Kita lompat lagi ayat yang ke-21 sampai 24. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala yang ada, sehingga segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi penghukuman Tuhan yang berlaku pada zaman Nuh, yaitu penghukuman dengan air bah. Nah, penghukuman dengan air bah tadi kita sudah membaca, hujan turun itu 40 hari 40 malam. Sehingga ketinggian air itu melampaui puncak gunung yang paling tinggi, bahkan pohon yang paling tinggi masih ada di atasnya lagi. Sehingga sudah pasti orang yang ada di puncak gunung tetap akan tenggelam. Orang yang ada di puncak pohon tetap akan tenggelam. Yang mengapung, yang terselamatkan hanya yang ada di dalam bahtera, karena dia mengambang di atas air, permukaan air, sehingga luputlah dari penghukuman Tuhan. Dan 150 hari itu air tidak turun-turun. Puji Tuhan. Tetapi lamanya air bah ini kurang lebih setahun lebih. Ya, lamanya air bah ini melanda itu kurang lebih setahun lebih. 150 hari ini air masih belum surut-surut. Ya, masih belum 150 hari berarti berapa bulan? Itu 5 bulan sudah. Belum surut. Tapi ketika dia mulai surut, itu di pasal 8, dia mulai surut, tetapi nanti dia terbebas sama sekali dari air bah itu kurang lebih setahun lebih. Air itu menggenangi bumi. Akibat penghukuman yang sangat luar biasa, sehingga menghapuskan semua manusia pada waktu itu dan binatang kecuali yang ada di dalam bahtera itu. Jadi murka Tuhan sangat luar biasa, ya. Itulah kisah di dalam pasal yang ke-7 ini. Nah, Saudara, kita lihat di sini, ketika Tuhan menghukum bumi pada zaman Nuh ini, maka yang tinggal hidup pada waktu itu hanyalah Nuh dan orang-orang yang ada bersama Nuh di dalam bahtera. Hanya itu yang tertolong. Jadi Nuh dengan istrinya, kemudian dengan anak-anaknya dan istri dari anak-anaknya. Anaknya ada 3, Sem, Ham, Yafet. Dengan istri berarti 6 orang. Tambah Nuh dengan istrinya 2 orang. Jadi 8 orang yang selamat. Kemudian ditambah 7 pasang binatang ini. Binatang itu seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan sepasang dari binatang haram. Nah, yang dibawa masuk ke dalam bahtera itu selain manusia, maka ada juga binatang yang dibawa. Maka yang selamat pada waktu itu ya hanya yang ada di dalam bahtera itu. Puji Tuhan. Yang di luar bahtera semua binasa, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sebelum Tuhan menghukum bumi pada waktu itu,
dengan segala yang ada di dalamnya, maka Tuhan lebih dulu mengadakan penyelidikan, pemeriksaan. Jadi sebelum dia menghukum bumi dengan semua yang ada di dalamnya, Tuhan lebih dulu mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan. Kenapa demikian? Karena kita sangat tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tepat. Tuhan yang tidak sembarang bertindak, ya. Tuhan bukan Tuhan yang ugal-ugalan, bukan Tuhan yang suka-suka, bukan. Segala sesuatu yang dilakukan semua terukur. Puji Tuhan. Dan karena itu ketika hukuman itu datang, bukan tiba-tiba hukuman itu datang, tapi setelah ada lebih dulu pemberitahuan, ada pemeriksaan. Nah, tinggal bagaimana manusia merespon pemberitahuan itu setelah ada pemeriksaan dari Tuhan. Kalau manusia terbuka mata, terbuka hati, sadar, maka pasti akan tertolong. Tapi kalau manusia kemudian menjadi buta mata hatinya, ya mau bagaimana? Itu pilihan manusia. Jadi Allah itu bukan bertindak suka-suka. Tapi Allah sudah lebih dulu memeriksa, sudah lebih dulu meninjau. Sehingga ketika hukuman datang, maka Allah tidak asal menghukum. Puji Tuhan. Ya, Allah kita Allah yang tepat. Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Puji Tuhan. Nah, saudara, bedanya dengan kita manusia adalah kita ini sering bertindak sesuka hati. Ini bedanya dengan kita manusia. Kita manusia ini sering bertindak semau-maunya kita. Kita sering bertindak sesuka hati kita. Artinya begini, kita belum tahu kebenarannya. Kita belum tahu masalahnya. Mungkin sudah tahu sedikit, tapi persisnya seperti apa kita belum tahu. Namun kita sudah bertindak. Apa tindakan kita? Kita sudah menyalahkan, kita sudah menghakimi, kita sudah bertindak negatif, dan sebagainya. Padahal kita belum tahu masalahnya seperti apa. Jelasnya. Terkadang baru mendengar berita kita sudah bertindak. Duduk persoalannya seperti apa, duduk perkaranya seperti apa, kita belum tahu, tapi kita sudah main menyalahkan, kita sudah main menghakimi. Nah, inilah kita manusia. Terlalu emosional. Terlalu bertindak suka-suka. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, sebelum Dia menghukum, Dia periksa dulu. Diadakan peninjauan dulu, diadakan inspeksi dulu. Dan ketika Dia menemukan ada hal yang salah, yang tidak beres, lalu Dia beritahu. Nah, kalau manusia merespon pemberitahuan itu dengan baik dan manusia mau berubah, maka tidak akan ada penghukuman. Tapi kalau pemberitahuan itu ada, kemudian manusia tetap keras hati, manusia tetap menuruti kehendak hatinya sendiri, maunya sendiri, ya mau bagaimana? Itu pilihan manusia. Makanya ketika hukuman datang, Tuhan bukan asal melakukannya, tetapi sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, kalau kita kan berbeda. Dengar ini langsung emosi, langsung kita bertindak, padahal belum tentu benar. Mungkin saja salah paham, atau mungkin saja hoax. Tapi kita sudah bersikap ini, bersikap itu, sudah menghakimi begini, menghakimi begitu, menyalahkan begini, menyalahkan begitu. Nah, kita jadi ugal-ugalan. Nah, ini namanya kita manusia suka-suka. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Amin. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar terukur. Artinya sesuai dengan porsinya. Jadi tidak kita melakukan segala sesuatu lalu sudah over. Tidak. Semua harus sejalan dengan kebenaran itu sendiri. Makanya kita perlu kebenaran dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal 6 kita membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian 6 ayat 11 sampai ayat 13 kita membaca.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Puji Tuhan. Ya, perhatikan kalimat di sini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Perhatikan ayat yang ke-12. Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar. Allah menilik. Haleluya. Menilik di sini artinya melihat, memeriksa, mempertimbangkan, dan sebagainya. Itu arti dari menilik. Jadi Allah menilik. Dia periksa dulu, dia lihat, dia pertimbangkan. Nah, apa yang dia temukan ketika dia menilik? Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar. Setelah dia periksa bumi ini, dia lihat bumi ini, benar-benar bumi ini rusak sekali. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Buminya rusak, manusianya juga rusak. Itu setelah diperiksa oleh Tuhan. Makanya Tuhan tidak langsung hukum kan? Dia periksa dulu. Nah, setelah kedapatan ternyata semuanya serba rusak, maka Tuhan memberitahu kebenaran supaya manusia sadar. Lewat Nuh pada waktu itu. Tetapi manusia tidak mempedulikan. Manusia tetap dengan perilaku perbuatan yang rusak itu. Nah, itu pilihan manusia. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh menerima firman itu. Dan Nuh berbuat seperti maunya Tuhan. Makanya Nuh tertolong. Yang tidak berbuat maunya Tuhan, yang tidak mau dengar pada firman Allah, semua dibinasakan. Ini Allah kita. Allah yang tidak main hakim sesuka hati. Tapi Allah yang melakukan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Haleluya. Saudara, dari hasil pemeriksaan Tuhan, maka segera diketahui bahwa bumi ini sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Itu kata ayat tadi. Setelah diperiksa, ditinjau, diselidik, dan sebagainya. Maka Tuhan temukan. Apa yang Tuhan temukan dari hasil pemeriksaan itu? Ternyata bumi ini sudah rusak. Dan bumi ini penuh dengan kekerasan. Kenapa demikian? Karena semua manusia, kata firman, itu menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua, ya. Itu ayat yang ke-12. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kecuali Nuh dan keluarga, ya. Selebihnya rusak semua. Buminya rusak, manusia rusak. Haleluya. Rusak di sini maksudnya cemar, busuk, dan sebagainya. Jadi menjalankan kehidupan yang rusak artinya menjalankan kehidupan yang najis, yang cemar dan rusak, busuk. Itu arti dari rusak di sini. Cemar, najis, dan busuk. Nah, ini yang dibuat oleh manusia pada zaman itu. Makanya di dalam ayat yang kedua, ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi anak-anak Allah mengambil anak-anak dunia, anak-anak daging. Sesuai yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Ini.
rusak serusak-rusaknya. Tidak ada pernikahan kudus. Tidak ada pernikahan yang diberkati. Tapi semua menuruti hawa nafsu. Ngeri sekali. Makanya murka Tuhan begitu luar biasa. Rusak kata firman-Nya, kata Tuhan. Makanya dari itu saudara, dengan alasan inilah maka kemudian Allah mengambil sikap untuk menghukum bumi ini dengan air bah. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari penghukumannya selain Nuh dan keluarganya. Ditambah dengan binatang-binatang yang Tuhan suruh pilih untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Selebihnya habis. Jadi Tuhan sungguh-sungguh murka. Ya. Sekarang mari kita baca dalam Matius 24. Matius 24 kita baca ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Jadi di sini saudara, firman Allah memberitahu kita bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh ini akan terulang kembali di zaman akhir ini, di zaman kita sekarang ini, yaitu zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terulang kembali. Haleluya. Artinya apa? Dosa pada zaman Nuh waktu itu, manusia menjalankan kehidupan yang rusak dan penuh kekerasan, itu juga terjadi di kehidupan akhir zaman ini. Yaitu manusia menjalankan kehidupan yang rusak, hanya menjalankan kehidupan yang najis dan busuk. Yang dikatakan ini sebagai makan, minum, kawin, mengawinkan. Puji Tuhan. Dan terulang kembali. Ya. Dan kita lihat saja. Fakta-fakta yang ada yang terjadi sekarang ini adalah terjadinya peningkatan dosa yang luar biasa. Terjadinya peningkatan kejahatan yang luar biasa. Sudah pasti ya kenajisan dan juga hal-hal yang meracuni kehidupan ini. Ini meningkat. Dibanding dengan pada zaman Nuh dulu, nggak ada apa-apanya. Sekarang kelimpahan dosa yang pernah ada pada zaman Nuh kemudian dia terulang kembali. Begitu luar biasa. Haleluya. Dan ini tidak bisa dihindari karena memang itu firman Tuhan. Sehingga yang terjadi di hari-hari ini adalah manusia menjadi semakin rusak. Semakin najis, semakin busuk. Manusia menjadi semakin tidak terkontrol, ya. Semakin tidak terkendali. Lost. Oh, mengerikan di zaman kita sekarang ini. Makanya di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 sudah menyebutkan itu. Bahwa di masa akhir zaman ini yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis. Jadi bukan menurun, bukan berkurang, ya, bukan semakin habis. Kalau pernah terjadi zaman Nuh dulu, ukurannya berapa? Nah, di zaman sekarang ukurannya semakin bertambah. Kalau jahat, bertambah jahatnya. Kalau najis,
bertambah najisnya. Bagaimana mengantisipasi? Tidak bisa. Karena harus digenapkan sampai sempurna. Nah, sementara kita menghadapi kondisi seperti ini, ya bagian sebaliknya dari Wahyu 22 ayat 11 itu. Kita harus menjadi benar yang bertambah benar. Kita harus menjadi kudus yang bertambah kudus sampai sempurna. Hanya ini jalan untuk kita jangan menjadi korban dari jahat tambah jahat, najis tambah najis. Jadi ketika jahat tambah jahat, maka kita yang benar harus tambah benar. Supaya kita jangan digilas oleh kejahatan itu. Ketika kenajisan itu menjadi tambah najis, maka kesucian kita harus semakin suci. Supaya kita jangan dilanda oleh kenajisan itu. Dan kita mengakhirnya sampai pada kesempurnaan. Ya, tidak ada kekuatan lain untuk kita bisa menang menghadapi ini selain kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita melihat kondisi-kondisi seperti ini betul-betul mengerikan. Sudah terjadi pada zaman Nuh, ternyata terulang kembali di zaman akhirnya begitu luar biasa. Terjadi peningkatan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ya, dosa, kejahatan, kenajisan terus bertambah dan bertambah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihentikan, karena dia akan memuncak sampai ke Babel. Sarang dari segala kenajisan, kejahatan. Tidak bisa dihentikan. Dia hanya akan bisa dihentikan nanti ketika waktunya Tuhan menghukum, maka semuanya akan habis. Kita baca dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 kita membaca ayat yang ke 10 dan ayat yang ke 11. Ya, 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayat yang ke 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara, dalam ayat-ayat ini membicarakan atau memberitahukan bahwa dunia akhir zaman ini akan dihukum bukan lagi dengan air bah seperti zaman Nuh dulu. Kalau zaman Nuh dulu cukup dengan air bah, maka manusia binasa seluruhnya, kecuali yang ada di dalam bahtera itu. Tapi di zaman sekarang, di zaman akhir ini, penghukuman lewat air bah itu tidak berlaku lagi. Lalu dengan apa? Ya sudah kita baca tadi. Penghukuman di akhir zaman ini akan dihukum menggunakan api yang menghanguskan. Dengan api yang menghanguskan ini maka tidak akan ada satu orang pun lolos dari penghukuman ini. Karena firman tadi bilang, kita ayat 12 ya kita tambahkannya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Unsur-unsur dunia gak ada tersisa. Hangus dalam nyala api. Penghukuman yang betul-betul luar biasa. Nah, kita mau kemana? Mau ke bulan? Mau ke planet Mars? Atau mau kemana? Tidak ada yang lolos. Puji Tuhan. Bahkan langit bumi ini dan segalanya akan lenyap. Tidak ada yang sisa. Nah, kita lihat penghukuman Tuhan di sini. Jadi saudara, menghadapi kengerian penghukuman Tuhan ini, maka kita sudah harus
sejak dari sekarang mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan seperti Nuh itu. Seperti Nuh. Nuh tertolong dan keluarganya. Sehingga ketika penghukum mendatang menghantam dunia ini dan manusia, maka Nuh yang ada dalam bahtera bersama keluarga terpelihara. Nah, karena untuk kita sekarang tidak lagi dengan air bah, tetapi dengan api yang menghanguskan. Nah, inilah waktunya sekarang kita. Untuk kita lolos dari kengerian penghukuman ini. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita perlu lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri ini dengan sungguh-sungguh sejak dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nuh mengalami itu, maka pastikan kita juga mengalami yang sama. Tidak dengan bahtera seperti zaman Nuh, tetapi perlindungan Tuhan di mana kehidupan kita akan dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan atau menjadi tubuh Kristus. Nah, ini yang kita harus persiapkan sejak dari sekarang. Kalau kita tidak lakukan, nanti semuanya terlambat. Seperti Nuh. Berapa lama dia membangun bahtera itu? Sangat lama dia membangun bahtera itu. Puji Tuhan. Bangun. Bayangkan yang membangunnya cuma Nuh dan keluarganya. Sedangkan bahtera itu akan diisi oleh mereka, keluarga, ditambah dengan binatang-binatang sepasang-sepasang. Jadi memerlukan ruangan yang kapal atau bahtera yang sangat besar. Nah, sedangkan yang membuat cuma berapa orang itu? Praktis kalau laki-laki yang membangun berarti cuma 4 orang. Kalau dibantu oleh istri-istri, ya cuma 8 orang memang. Membangun bikin perahu yang tidak seberapa besar saja di pinggir pantai membutuhkan waktu berapa lama? Apalagi ini bahtera sebesar itu. Tapi semua terjadi. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, ya. Makanya bahtera kita sekarang adalah kita menjadi tubuh dari Kristus. Kita menjadi mempelai Tuhan. Sehingga ketika dunia diharu-birukan dengan penghukuman yang mengerikan, kita terpelihara di dalam Tuhan. Karena kita adalah tubuhnya. Kita adalah mempelai perempuannya. Inilah perjuangan kita sekarang. Jangan sampai kita terlena. Kita bekerja, ya. Kita berkarir, ya. Kita bersekolah, ya. Tapi jangan lupa membangun kehidupan untuk mendapatkan pertolongan perlindungan dari penghukuman yang akan datang itu nggak bisa ditawar-tawar. Jangan nanti baru kita mengerjakan, tapi sudah dari sekarang kita mengerjakan ini. Dengan cara membawa hidup ini semakin dibentuk, menjadi semakin sesuai kehendak Tuhan untuk dikonstruksikan menjadi tubuh dari Kristus. Kalau tidak dari sekarang nanti akan terlambat, saudara. Karena waktu bagi kita tidak banyak lagi. Sekarang mari kita baca Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 kita membaca ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Luar biasa ya Nuh ini, ya.
Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saudara, di dalam ayat ini ada 3 hal luar biasa yang dimiliki oleh Nuh. Ya, di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 7 ini. Ada 3 hal luar biasa yang dimiliki oleh Nuh, sehingga Nuh mendapatkan perlindungan yang juga luar biasa dari Tuhan. Dia punya 3 perkara ini. Dan 3 perkara ini luar biasa. Ini yang dimiliki oleh Nuh. Nah, dengan dia memiliki 3 perkara luar biasa ini, maka dia juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang juga luar biasa. Nah, apa itu? Nanti kita periksa. Ya, 3 hal luar biasa itu apa sih? Sehingga membuat Nuh menjadi begitu hebat, menjadi begitu luar biasa, sehingga dia juga mendapat perlindungan luar biasa dari Tuhan. Apa gerangan itu? Mari kita periksa. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, sekali lagi kita baca. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman dapat petunjuk tapi belum jelas. Sudah dikasih tahu tetapi belum nyata. Sama seperti kita begini, contohnya begini. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, masuk dalam surga yang kekal. Nah, kita berpikir, loh, hidup kekal, surga kekal, kan belum nyata. Wujudnya nggak ada. Tapi kita percaya. Amin. Yesus akan datang sebagai kepala gereja atau sebagai mempelai pria surga. Belum nyata, belum jelas. Tapi kita percaya. Ini namanya iman. Itu yang dilakukan Nuh. Bicara tentang penghukuman, kemudian ada penyelamatan, kan belum jelas. Tapi Nuh percaya. Jadi yang pertama di sini hal luar biasa dimiliki oleh Nuh, 3 hal itu ya. 3 hal itu kita periksa. Makanya dia juga mendapat perlindungan luar biasa dari Tuhan. Nah, hal-hal apa itu yang luar biasa dia miliki adalah yang pertama adalah Nuh memiliki iman. Nuh memiliki iman atau memiliki percaya. Puji Tuhan. Dan kita tahu dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Puji Tuhan. Nah, seperti Nuh ini. Dalam ayat 7 tadi. Ya, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tuhan kasih petunjuk tapi belum kelihatan. Tapi dia beriman. Dia percaya. Belum kelihatan tapi dia percaya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang pertama dia miliki. Nuh memiliki iman atau percaya. Saudara, apa yang terjadi nanti itu belum nyata. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, tetapi karena Tuhan yang berbicara, maka Nuh sangat percaya. Nuh sangat percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu satu waktu itu akan digenapkan dengan sempurna. Satu waktu itu akan terjadi tepat menurut waktunya Tuhan. Ini imannya Nuh. Puji Tuhan. Tuhan beritahu kepadanya. Dan apa yang terjadi? Semua kan belum nyata, belum jelas. Seperti apa? Hanya dalam bayangan. Tetapi karena Tuhan yang bicara, bagi Nuh bukan soal pasti tidak pastinya, jelas atau tidak jelas, nyata atau belum nyata. Bukan masalah itu Nuh itu.
Bagi Nuh, karena Tuhan yang ngomong, karena Tuhan yang bicara, maka Nuh percaya. Nuh yakin bahwa satu waktu apa yang Tuhan ngomong itu, apa yang Tuhan bicara itu nanti terjadi dengan sempurna. Dia percaya. Dia tahu betul Allah tidak mungkin berdusta. Dia tahu Allah tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Dia tahu bahwa firman Allah itu, perkataan Allah itu adalah ya dan amin. Inilah keyakinan iman yang ada pada Nuh. Nah, kalau kita beda. Seringkali Tuhan sudah berfirman untuk kita, sudah memberitahu kita, tapi yang kita buat berbeda. Atau Tuhan sudah berfirman untuk kita, tapi kita nggak yakin. Kita bimbang. Kita susah mengambil keputusan. Padahal Allah tidak pernah berdusta, tapi kita ragu. Nah, ini membuktikan keyakinan iman kita belum penuh. Ya, masih bisa dipengaruhi oleh ini, pengaruh oleh itu dan sebagainya. Berbeda dengan Nuh. Dia menolak nggak ketika disuruh buat bahtera? Dia komplain enggak kepada Tuhan? Tuhan, kami ini cuma berapa orang membangun bahtera segede ini? Bangunnya juga enggak sembarangan, bukan di pinggir pantai, di gunung sana. Gimana ini Tuhan? Enggak protes dia itu. Bagi dia, Tuhan suruh begitu, pasti terjadi. Tuhan punya alasan kenapa cuma mereka yang membangun. Nuh yakin semua itu. Tuhan tidak asal bicara, Tuhan tidak pernah berdusta. Segala sesuatu yang dikatakan Tuhan itu pasti. Nah, Nuh hanya mengaminkan saja. Dia imani. Inilah hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Nuh. Ini yang pertama. Yang kedua, Nuh taat. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Hal kedua yang dia miliki adalah taat. Puji Tuhan, ya. Saudara, taat di sini dalam pengertian lain disebutkan menerima dengan baik. Jadi perkataan taat ini dalam terjemahan yang lain, dalam pengertian yang lain diterjemahkan, diartikan menerima dengan baik. Jadi maksudnya begini, ketika Tuhan berfirman kepadanya, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepadanya, maka Nuh menerima dengan baik. Jadi nggak ada penolakan, nggak ada komplain, nggak ada ngomel ini ngomel itu, nggak ada keluh kesah, nggak ada. Pokoknya Tuhan beri firman, Tuhan beritahu, ya dia terima dengan baik. Itu diterjemahkan dengan kata taat di sini. Puji Tuhan. Nah, menerima dengan baik ini sendiri maksudnya dengan hormat. Ya, dengan takut akan Tuhan. Jadi dia terima itu dengan baik, artinya dia terima karena dia ada rasa hormat kepada Tuhan. Dia ada rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan Tuhan itu momok, bukan. Bukan Tuhan itu hantu, bukan. Tapi dia takut karena dia hormat kepada Tuhan. Ya, karena dia mau tunduk kepada Tuhan. Itu Nuh. Jadi yang kedua yang dimiliki oleh Nuh yang luar biasa adalah Nuh taat. Hanya Nuh menerima dengan baik. Atau dengan hormat atau dengan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, ketika Nuh membangun bahtera ini, itu bukan karena Nuh takut kalau nanti dihukum oleh Tuhan. Bukan. Jadi waktu Nuh mempersiapkan bahtera ini, waktu Nuh mengerjakan atau membangun bahtera ini, dia melakukan itu bukan karena dia takut kalau nanti Tuhan hukum dia. Bukan.
Tetapi Nuh membangun bahtera ini karena dia menghormati Tuhan. Dia menjunjung tinggi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Dihargainya, dihormatinya, dijunjung tinggi. Jadi bukan alasan nanti takut kalau nggak bikin, nanti takut dihukum sama Tuhan. Nggak, bukan itu alasannya Nuh. Tapi dia membangun bahtera ini karena dia menghormati Tuhannya. Karena dia menjunjung tinggi perkataan Tuhan. Dia menjunjung tinggi firman dari Allah itu. Ini sebenarnya yang benar. Ya, kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kita beribadah, kita melayani, kita beraktivitas ini dalam Tuhan. Semua kalau alasannya karena kita menghormati Tuhan, alasannya karena kita menjunjung tinggi kebenaran firman Allah, maka itu luar biasa. Luar biasa. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mau dia jadi susah karena perbuatan kita. Kita tidak mau dia tersakiti karena perbuatan kita. Itu yang benar. Tetapi kan fakta yang berbicara di kehidupan kita kan di hari-hari sampai sekarang ini pun masih banyak yang kita buat itu malah menyakiti Tuhan kan. Masih banyak yang kita buat mengecewakan Tuhan. Bukan hormat, bukan. Malah yang kita buat seringkali berlawanan dengan maunya Tuhan. Sehingga Tuhan berduka cita, Tuhan kecewa, Tuhan sedih, Tuhan susah, bahkan sakit. Oh, haleluya. Kenapa? Ya ini karena kita tidak sungguh-sungguh mengaminkan firman Allah, tidak teguh, punya iman yang kokoh. Kita masih berubah-ubah, terkadang begitu semangat, begitu mengaminkan firman Tuhan. Terkadang ya tidak mengaminkan, buktinya perbuatan kita berlawanan dengan firman. Atau yang dilakukan firman tidak kita lakukan. Mari saya tunjukkan beberapa ayat untuk kita ya. Kita baca kitab Mazmur dulu, nanti kita kembali pada apa? Ibrani pasal yang ke-7. Kita membaca di dalam Mazmur 119. Saya tunjukkan beberapa ayat saja supaya kita lihat betapa berartinya firman Tuhan itu, ya. Kita membaca di dalam ayat yang kita mulai dengan ayat yang ke-20, kita lompat-lompat ya. Ayat 20, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Jiwa ini hancur karena merindukan firman Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-97. Ya, ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu atau firmanmu. Aku merenungkan sepanjang hari. Aku renungkan sepanjang hari. Haleluya. Itu firman Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke-62. Dalam ayat yang ke-62, di mana ayat itu, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Tengah malam. Tadi sepanjang hari. Sekarang tengah malam. Ya. Bersyukur. Ya, bangun terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya itu adil. Bukankah ini luar biasa? Di sepanjang hari ada firman, sekarang tengah malam juga dengan firman Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke-55. Ayat 55. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu, itulah firman Tuhan. Jadi waktu malam dia ingat kepada nama Tuhan. Lalu dia mau pegang firman Tuhan itu. Juga malam, jadi sudah sepanjang hari siang, sekarang juga malam. Kita baca 148, ya satu ayat lagi. Ada banyak ayat disebut, nanti saudara baca lengkapnya itu ya. Kita baca ayat yang ke-148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, untuk merenungkan janji-Mu, merenungkan firman-Mu.
Perkataan aku bangun mendahului waktu jaga malam, artinya dia nggak tidur terus sepanjang malam. Dia hanya berjaga-jaga waktu malam itu. Jadi sepanjang malam dia lewati itu melek. Nah, dia melek untuk apa? Untuk merenungkan firman itu. Jadi tadi sepanjang hari, sekarang sepanjang malam. Firman direnungkan. Ini namanya orang menghormati Tuhan. Menjunjung tinggi firman Allah. Ini dia. Tiada hari tanpa firman. Mau siang, mau malam, firman selalu dijunjung tinggi. Firman selalu ditinggikan. Bahkan saudara baca dalam ayat 10-11, firman cuma tidak hanya dihormati, ditinggikan, tapi firman juga ditaruh di dalam hati. Dalam terjemahan lama dikatakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Dalam terjemahan baru dikatakan, aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janji, menyimpan firman. Ya, itu ayat 10 dan juga ayat yang ke-11. Kita tidak baca, nanti saudara baca. Ya, tujuannya supaya tidak berdosa. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kehidupan yang menjunjung tinggi firman Allah. Kenapa? Karena menghormati Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Nuh. Nuh melakukan itu. Dia taat, hanya dia menerima dengan baik. Dia menerima dengan baik artinya dia menghormati. Kenapa dia terima? Karena dia hormat. Karena dia menjunjung tinggi kebenaran itu. Maka kita seharusnya juga demikian adanya. Puji Tuhan ya. Mari kita sekarang yang ketiga. Tadi 3 perkara ya. Kita kembali pada Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ayat yang ke-7 kita baca lagi di situ. Selengkapnya kita baca ulang. Ini yang ketiga ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang ketiga di sini adalah ketiga. Yang pertama tadi Nuh memiliki iman. Yang kedua, Nuh memiliki atau Nuh taat atau menerima dengan baik. Kemudian kalimat seterusnya, dengan taat mempersiapkan bahtera. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Artinya, Nuh bertindak melakukan firman Allah itu. Haleluya. Dengan taat mempersiapkan bahtera, itu maksudnya dengan Nuh bertindak melakukan firman Allah itu, atau Nuh melakukan, dia bertindak melakukan perintah Tuhan itu. Ini yang ketiga. Ya, taat mempersiapkan itu maksudnya dia bertindak sesuai firman, sesuai perintah Tuhan. Itu yang ketiga. Nah, saudara, ada 2 hal yang perlu kita lihat tentang Nuh melakukan perintah Tuhan ini. Ada 2 hal ya yang perlu kita lihat tentang bagaimana Nuh melakukan perintah Tuhan ini atau melakukan firman Allah ini. Apa itu? Yang pertama, nomor 1, kita baca dalam Kejadian 7 ayat 5. Ya, Kejadian 7 ayat 5 kita baca. Kembali pada kejadian tadi. Dia mempersiapkan, dia taat mempersiapkan. Artinya ada 2 hal yang luar biasa yang diperbuat Nuh ketika dia melakukan perintah Tuhan itu. Yang pertama, Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini yang pertama. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Perhatikan kata segala di situ. Nuh melakukan segala. Jadi semua yang Tuhan perintahkan, segala itu dilakukan. Nah, yang dimaksudkan dengan segala di sini artinya Nuh tidak pilih-pilih sesuai selera. Ya. Nuh tidak pilih sesuai selera.
Yang mana yang dia suka dia buat, yang nggak suka dia nggak buat. Bukan begitu. Karena segala yang diperintahkan Tuhan itu dia buat. Artinya kecil besar perintah Tuhan itu, ringan atau berat, membawa duka atau membawa suka, tidak diperhitungkan oleh Nuh. Yang dia cuma tahu itu perintah Tuhan, ya dia bikin. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlewatkan. Semua segala yang Tuhan perintahkan, segala itu dia buat. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terabaikan. Tidak ada yang tercecer. Gak ada. Semua dibikinnya. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita diberi tanggung jawab A, tanggung jawab B. Dalam satu tanggung jawab saja seringkali kita keteteran. Karena kita melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan manusia kita. Sehingga kita tidak melakukan segala. Tapi yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan. Bukan segala. Kalau segala, itu maunya Tuhan, ya tuntas kita lakukan semua. Kita tidak pilih itu besar atau kecil, ringan atau berat dan sebagainya. Tapi yang penting itu maunya Tuhan, ya kita bikin. Nah ini pelajaran untuk kita. Kalau itu maunya Tuhan jangan kita pertimbangkan secara logika kita. Sehingga nanti kita akan memilih-milih. Ini kita lakukan, ini enak-enak ini. Ini nanti-nanti aja deh, akhirnya luput. Melakukan saja seperti Nuh. Puji Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang tercecer, ya, tidak ada yang terlewatkan dari kehendak Tuhan. Semua dilakukan. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan tentang Nuh ketika dia bertindak melakukan perintah Tuhan. Yang kedua adalah Kejadian 6 ayat 22. Kita baca, ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi kalau yang pertama tadi, Nuh melakukan segala perintah Tuhan. Itu tuntas dilakukan. Segala. Nah yang kedua ini adalah tepat. Nuh melakukan semuanya tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau tadi tuntas, kalau A sampai Z, maka Nuh melakukan A sampai Z itu. Tidak ada yang terlewat, mungkin C terlewat, atau mungkin K atau O terlewat dan sebagainya. Enggak, dia lakukan semua dari A sampai Z. Segalanya. Nah sekarang, yang kedua, Nuh melakukan semuanya tepat. Tepat di sini maksudnya begini. Kalau tempatnya di sini, ya di situ. Atau kita lihat pada organ tubuh. Kalau tempatnya mata di sini, ya di sinilah dia. Kalau tempatnya telinga di sini, ya di sinilah dia taruh, dia bikin. Kalau tempatnya jari tangan di tangan ini, ya dia ada di sini. Itu namanya tepat. Bukan tempatnya mulut ditaruh telinga. Tempatnya telinga ditaruh mata. Tempatnya mata ditaruh telinga. Atau sebaliknya. Bukan itu. Ini. Nah, tepat di sini maksudnya cocok, sesuai, tidak dirubah-rubah, tidak ditambah kurang, dan sebagainya. Itu tepat. Cocok. Jadi apa yang Tuhan firmankan, dia lakukan cocok. Yang dia buat itu cocok betul. Sesuai betul. Tepat. Ya. Apa yang dia lakukan tidak dirubah-rubah. Apa yang dia lakukan tidak tambah, tidak kurang. Ini yang dimaksud dengan tepat.
Jadi sudah segalanya dia buat, sekarang tepat. Persis seperti maunya Tuhan. Nah sekarang kita melihat pada diri kita. Selama ini, apa yang kita lakukan dengan firman Allah itu? Segala firman sudah datang pada kita. Apakah segala ini sudah kita buat? Kita sendiri yang tahu kan? Sudah melakukan segalanya belum? Kita sendiri yang tahu. Nah sekarang pertanyaan kedua. Apa yang sudah kita buat itu tepat? Sudah tepat? Sudah sesuai? Atau bagaimana? Kita juga yang tahu. Nah kalau kita menggunakan dua ukuran ini saja, hidup kita sudah tidak karu-karuan. Karena kalau kita jujur, segala yang menjadi perintah Tuhan kita belum melakukan semuanya. Amin. Dan segala perintah Tuhan itu tidak semua tepat kita lakukan. Masih menceng di sana, masih menceng di situ, masih ditambah ini, masih ditambah itu. Ya, masih seringkali kita sudah betul melakukan tapi masih ditambah emosi. Sudah betul kita lakukan masih ditambah rasa nggak senang. Sudah betul kita lakukan tapi masih ditambah ngomelnya. Masih ada tambahan-tambahan. Seharusnya kita melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, tapi kita melakukan tapi ada omelannya, ada menggerutunya, ada rasa nggak sukanya, ada rasa tidak puasnya, ada rasa menyalahkan, ada rasa menghakimi, ada protesnya, tapi melakukan. Nah itu bukan tepat lagi. Sudah nggak tepat, sudah rusak. Sudah nggak murni lagi, sudah. Jadi mau cari tepat di mananya kita? Oleh karena itu mari kita berkaca pada firman Allah. Kalau kita mau semuanya berkenan kepada Tuhan, mulai dari sekarang kita berjuang. Segala menjadi kehendak Tuhan, kita perjuangkan supaya semua itu dapat kita melakukannya. Amin. Tidak ada yang tercecer. Kita terus melakukan sampai sempurna. Tidak ada yang terlewatkan. Di sisi lain, yang kita lakukan itu harus tepat. Harus pas menurut maunya Tuhan. Bukan menurut maunya kita. Amin. Beribadahlah menurut maunya Tuhan. Bukan beribadah menurut maunya kita. Kalau itu jadi maunya kita, itu sudah nggak tepat. Melayani juga. Layanilah tepat seperti maunya Tuhan, seperti maunya firman. Kalau kita sudah melakukan pelayanan itu, sudah ditambah dengan maunya kita, apalagi sudah ada rasa keberatan, ada rasa tidak puas, ada rasa tidak senang, nah, itu kita sudah nambah. Maka pelayanan kita itu menjadi sia-sia. Karena sudah tidak tepat, dan Tuhan tidak pernah menerima yang tidak tepat. Tubuh dia akan terima kalau tubuh ini tepat. Kalau tubuh ini nggak tepat, ya dia sebagai kepala nggak mau menyatu. Dia hanya akan mau menyatu dengan tubuhnya yang persis. Bukan tubuh-tubuhan. Aku tubuh Kristus, tapi ternyata nggak tepat. Oh Tuhan tolong kita semua. Ya, jadi saudara, semua ini menjadi pelajaran buat kita semua dalam hidup kita di akhir zaman ini. Jadi pelajaran buat kita semua dalam hidup kita di akhir zaman ini, supaya kehidupan kita ini tidak berpraktek hal-hal yang merusak, hal-hal yang najis, hal-hal yang berbau busuk, hal-hal yang jahat dan sebagainya. Sebaliknya, yang kita lakukan adalah semua yang menjadi kehendak Tuhan, semua yang menjadi rancangan Tuhan, kita pegang dan
kita lakukan di kehidupan kita. Karena hanya dengan jalan ini, kehidupan kita bukan hanya mengalami kelepasan, bukan hanya mengalami penyucian, bukan hanya supaya tidak masuk dalam kebinasaan, tetapi lebih dari itu adalah kita boleh mengalami kehidupan sempurna yang akan menyatu dengan Tuhan sebagai kepala, dan kita dijadikan sebagai tubuhnya, dan kita akan menjadi mempelai perempuannya, dia sendiri sebagai mempelai laki-laki sorga. Ini yang harus kita buat. Jadi bukan berpraktek seperti yang terjadi pada zaman Nuh, seperti yang akan terjadi di zaman hari-hari kita sekarang ini, di mana manusia makan, minum, kawin, mengawinkan. Kita memiliki perilaku Kristus, karakter Kristus, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang tepat, hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan hidup sesuka hati kita. Tujuan hidup kita hanya ada dua. Kalau kita tidak menuju kepada Babel, di mana di sana adalah tempat bersembunyi segala yang jahat, yang najis, dan kemudian akan dihukum, atau kita menuju ke kota Yerusalem baru. Kita dikonstruksikan menjadi sidang mempelai Tuhan yang mengalami kemuliaan bersama Tuhan selamanya. Nah, kita mau mengarahkan hidup kita kemana? Tergantung apa yang kita buat dalam hidup ini. Apakah kita melakukan kehendak firman Tuhan, ataukah sebaliknya? Puji Tuhan, inilah berkat Tuhan untuk kita. Kiranya apa yang boleh kita terima ini menolong kita, memberikan pemahaman yang lebih lagi, sehingga kita dapat mengambil sikap tindakan untuk melakukan hidup ini. Segala yang menjadi maunya Tuhan kita lakukan, dan yang kita lakukan kita perjuangkan supaya tepat seperti yang juga Tuhan mau. Karena kalau di luar itu, semuanya akan menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari saudara, kita akan manfaatkan yang waktu yang ada ini untuk kita sama-sama berlutut, kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita. Dan untuk itu kita akan bersama menyanyikan pujian yang akan mengiringi kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani. Nomor 16 refrainnya saja. Nomor 16 refrainnya saja. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus
harap.